Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam tradisi Jawa kuno, perhitungan weton bukanlah sekadar penanda hari lahir atau pengingat waktu, melainkan sebuah sistem kebudayaan yang syarat dengan nilai-nilai filosofi, simbolisme, dan tuntunan hidup. Salah satu weton yang diyakini memiliki keistimewaan adalah Kamis Pahing. Weton ini dianggap sebagai perpaduan energi dari hari Kamis yang memiliki watak luhur, religius penuh kesabaran, dan pasaran pahing yang kuat, tegas, serta penuh dengan daya spiritual tinggi. Oleh karena itu, kelahiran seseorang pada Kamis Pahing sering dihubungkan dengan kepribadian yang kompleks, penuh potensi besar, dan seringkali memiliki garis takdir yang menonjol dibandingkan dengan weton lainnya. Dalam Primbon Jawa, Kamis memiliki makna khusus. Hari ini dilambangkan sebagai hari yang dekat dengan spiritualitas, karena Kamis sering dikaitkan dengan malam, Jumat yang penuh dengan ritual doa dan laku tirakat. Mereka yang lahir pada hari Kamis diyakini memiliki bakat dalam hal spiritual, mudah menerima ilmu kebatinan, dan cenderung memiliki sifat religius. Sedangkan pasaran pahing memiliki energi angka 9 dalam perhitungan Jawa, yang melambangkan kesempurnaan, kekuatan penuh, dan daya pengaruh besar terhadap lingkungan sekitar. Perpaduan antara Kamis dan Pahing menjadikan weton ini bukan hanya unggul dalam hal spiritual, tetapi juga memiliki kekuatan mental dan daya karisma yang kuat. Keistimewaan lain yang melekat pada Kamis Pahing adalah sifat kepemimpinan. Menurut hitungan Neptu Jawa, hari Kamis bernilai 8 dan pasaran Pahing bernilai 9, sehingga total weton Kamis Pahing adalah 17. Angka ini dalam tradisi Jawa melambangkan kesempurnaan lahir batin, sekaligus beban tanggung jawab besar. Karena itulah orang dengan weton Kamis Pahing dipercaya mampu menjadi pemimpin, penasehat atau tokoh panutan di lingkungannya. Mereka sering memiliki pengaruh yang besar, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkup yang lebih luas. Secara filosofis, weton Kamis Pahing membawa karakter pancer, yaitu inti yang seimbang antara dunia lahir dan batin. Dalam pandangan Jawa kuno, manusia yang lahir pada weton ini biasanya ditakdirkan untuk memiliki jalan hidup yang tidak biasa. Mereka sering menghadapi rintangan besar, ujian berat, namun pada akhirnya selalu diberikan jalan keluar dan keberhasilan. Hal ini dikarenakan sifat dasar mereka yang pantang menyerah, kuat menghadapi cobaan, serta memiliki naluri kepemimpinan yang baik. Dari sisi spiritual, Kamis Pahing juga sering dikaitkan dengan kekuatan doa. Orang yang lahir di weton ini diyakini memiliki doa yang mustajab, terutama bila dilakukan dengan kesungguhan hati. Dalam beberapa primbon bahkan disebutkan bahwa anak Kamis Pahing bisa menjadi orang sakti atau memiliki kemampuan batin yang lebih tinggi daripada orang lain. Hal inilah yang membuat banyak orang tua Jawa dulu merasa sangat bangga bila anaknya lahir pada Kamis Pahing, karena dianggap sebagai anugerah besar dari Tuhan. Secara sosial, mereka yang lahir pada weton Kamis Pahing biasanya disenangi banyak orang. Karakter mereka yang tegas namun penuh pengertian membuatnya mudah dipercaya. Mereka juga cenderung pandai berbicara, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan mampu meredam konflik di lingkungannya. Dalam budaya Jawa, hal ini dianggap sebagai salah satu bekal untuk menjadi tokoh masyarakat yang disegani. Tidak jarang, orang dengan weton ini kemudian menjadi pemimpin informal, penasehat, atau bahkan tokoh adat yang memiliki peranan penting. Namun, keistimewaan yang besar ini juga memiliki sisi lain, berupa tanggung jawab yang berat. Menurut primbon orang dengan weton, Kamis Pahing harus berhati-hati terhadap kesombongan dan rasa terlalu percaya diri. Mereka yang gagal mengendalikan egonya bisa terjerumus dalam sifat angkuh, yang akhirnya membuatnya jauh dari keberkahan. Oleh karena itu, ajaran Jawa menekankan bahwa orang dengan weton ini harus banyak melakukan laku prihatin, tirakat, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, agar energi besar yang dibawanya tetap dalam koridor kebaikan. Dengan demikian, bagian pertama ini menegaskan bahwa weton Kamis Pahing merupakan simbol kesempurnaan spiritual, kekuatan kepemimpinan, dan tanggung jawab besar dalam kehidupan.
Filosofi weton ini tidak hanya berbicara tentang takdir individu, tetapi juga tentang bagaimana ia mampu menyeimbangkan dirinya di tengah kehidupan masyarakat. Keistimewaan ini akan lebih nyata bila pemilik weton mampu mengendalikan dirinya, mengolah batinnya, serta menyalurkan energinya untuk tujuan yang benar. Orang yang lahir pada weton Kamis, Pahing menurut primbon Jawa kuno dikenal memiliki kepribadian yang unik, penuh warna serta syarat dengan daya tarik. Mereka biasanya mempunyai watak yang kuat, cerdas dan tajam dalam berpikir. Dengan total Neptu 17, angka ini melambangkan perpaduan antara sifat kebijaksanaan, ketegasan serta kekuatan batin. Tidak heran bila sejak kecil, anak yang lahir pada Kamis Pahing sering menunjukkan tanda-tanda kecerdikan, keberanian dan daya pengaruh yang berbeda dibandingkan anak lain seusianya. Secara umum sifat dasar orang Kamis Pahing dapat digambarkan sebagai pribadi yang berwibawa dan berkarisma. Mereka memiliki aura yang membuat orang lain segan, namun sekaligus nyaman berada di dekatnya. Sifat ini lahir dari kombinasi energi Kamis yang religius dan Pahing yang tegas. Karena itu, orang Kamis Pahing biasanya mampu menjadi tempat curhat, penengah dalam permasalahan, atau bahkan tokoh yang mampu menginspirasi banyak orang. Dalam budaya Jawa, hal ini dianggap sebagai wahyu pangayoman atau karunia untuk melindungi dan mengayomi orang lain. Selain berwibawa, orang dengan weton ini juga memiliki sifat tegas dan tidak mudah goyah. Sekali mereka mengambil keputusan, jarang sekali mereka menarik kembali. Ketegasan inilah yang membuat mereka sering dipercaya untuk memegang jabatan penting, baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Mereka tidak suka bertele-tele, lebih menyukai tindakan nyata daripada sekadar kata-kata. Sifat ini tentu memberi kelebihan, namun dalam kondisi tertentu juga bisa membuat mereka terlihat keras kepala atau sulit menerima masukan dari orang lain. Kelebihan lain yang menonjol adalah sifat cerdas, analitis, dan penuh perhitungan. Orang Kamis Pahing biasanya berpikir jauh ke depan, mempertimbangkan setiap langkah sebelum bertindak. Mereka tidak suka hidup sembarangan, tetapi selalu mencari jalan yang teratur. Kecerdasan mereka bukan hanya dalam hal logika, tetapi juga dalam membaca situasi sosial. Karena itu, mereka sering digambarkan memiliki intuisi tajam, mampu merasakan energi orang lain, serta peka terhadap tanda-tanda yang ada di sekitarnya. Dari sisi emosi, mereka memiliki jiwa yang tenang dan sabar. Meski begitu, jangan salah, ketika kesabaran mereka habis, orang Kamis Pahing bisa sangat tegas bahkan menakutkan. Amarah mereka jarang muncul, namun sekali meledak biasanya sangat sulit dihentikan. Primbon Jawa menyebut hal ini sebagai watak geni kang didelikake, atau api yang tersembunyi. Oleh sebab itu, orang dengan weton ini perlu belajar mengelola emosinya, agar tidak sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam pergaulan, orang Kamis Pahing dikenal ramah namun tetap menjaga wibawa. Mereka tidak suka pamer atau berlebihan, tetapi cukup untuk membuat orang lain menghargai dirinya. Sifat rendah hati ini membuat mereka disukai banyak orang. Mereka mampu menempatkan diri sesuai situasi, bisa bercanda dan akrab dengan teman sebaya, namun juga bisa menjaga sikap sopan ketika berada di lingkungan yang lebih formal. Hal ini menjadi daya tarik alami yang sulit ditandingi. Kecenderungan spiritual yang kuat juga membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang religi dan penuh tirakat. Banyak orang Kamis Pahing yang gemar melakukan laku prihatin, seperti berpuasa, bertapa, atau berzikir. Mereka merasa lebih damai bila hidupnya dekat dengan hal-hal spiritual. Keterikatan dengan dunia batin ini membuat mereka sering mendapatkan tuntunan atau firasat yang kuat ketika akan mengambil keputusan penting. Namun di balik semua kelebihannya, orang Kamis Pahing juga memiliki sisi lemah. Mereka kadang terlalu serius dalam hidup, sehingga sulit menikmati hal-hal kecil. Rasa tanggung jawab yang besar membuat mereka sering terbebani, terutama bila orang lain terlalu bergantung pada dirinya. Selain itu, sifat tegas mereka kadang berubah menjadi keras hati yang membuat hubungan dengan orang terdekat bisa renggang bila tidak dikelola dengan bijak. Keseluruhan sifat dan karakter orang Kamis Pahing menggambarkan pribadi yang kuat, berwibawa, cerdas, spiritual, sekaligus penuh tanggung jawab. Mereka ditakdirkan untuk menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Tetapi dengan bekal sifat-sifat tersebut, mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dan memberi pengaruh positif bagi sekitarnya. Dalam primbon Jawa kuno, orang seperti ini sering disebut sebagai wong kang kaparingan wahyu linuwi, yaitu orang yang diberi anugerah lebih oleh Tuhan untuk menjalani peran besar dalam hidupnya. Dalam primbon Jawa kuno,
Keberuntungan atau rejeki seseorang sangat erat kaitannya dengan weton kelahirannya. Untuk orang yang lahir pada Kamis Pahing, Primbon menyebutkan bahwa jalan rejekinya termasuk luas dan terbuka, meski dalam perjalanannya tidak lepas dari pasang surut. Dengan total Neptu 17, weton ini melambangkan angka kemuliaan dan tanggung jawab besar. Itu berarti, rejeki mereka biasanya datang dengan cara yang beriringan dengan usaha keras, doa serta tanggung jawab besar yang mereka emban. Orang Kamis Pahing umumnya dikenal pandai mencari peluang. Mereka memiliki intuisi tajam dalam membaca situasi, sehingga mampu melihat kesempatan yang tidak disadari orang lain. Dalam dunia pekerjaan, mereka jarang menjadi pengikut pasif. Sebaliknya, mereka cenderung menjadi pionir, perintis, atau penggerak dalam sebuah bidang. Karena itu, banyak dari mereka yang sukses sebagai pemimpin, pengusaha, tokoh masyarakat, hingga pejabat. Mereka jarang puas hanya menjadi bawahan, sebab sifat kepemimpinan yang kuat mendorongnya untuk selalu berada di depan. Dari sisi ekonomi, orang Kamis Pahing memang tidak selalu stabil. Rezeki mereka sering datang dalam jumlah besar, namun kadang juga pergi dengan cepat. Hal ini terkait dengan watak mereka yang dermawan dan senang berbagi. Dalam pandangan Jawa, sifat suka menolong ini adalah berkah sekaligus ujian. Bila mereka bisa mengatur dengan bijak, maka rezekinya akan semakin bertambah. Tetapi bila mereka lengah dan terlalu boros, maka kekayaan yang besar pun bisa lenyap seketika. Oleh karena itu, Primbon menganjurkan orang dengan weton ini untuk rajin, menabung dan tidak berlebihan dalam gaya hidup. Dalam hal pekerjaan, weton Kamis Pahing cocok untuk bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan, pendidikan, pemerintahan, perdagangan, dan dunia spiritual. Mereka yang lahir pada weton ini sering berhasil menjadi guru, tokoh agama, pemimpin organisasi, pengusaha, atau bahkan politisi. Karakter wibawa, cerdas, dan tegas membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan orang banyak. Selain itu, bakat spiritual yang tinggi juga menjadikan mereka cocok dalam bidang yang berkaitan dengan penyembuhan, konseling, atau laku kebatinan. Kehidupan sosial orang Kamis Pahing biasanya sangat luas. Mereka dikenal mudah bergaul dan disenangi banyak orang. Keberadaan mereka sering membawa ketenangan bagi lingkungan sekitarnya. Tidak jarang mereka dianggap sebagai penengah atau tokoh yang bisa memberikan solusi di saat ada konflik. Dalam budaya Jawa, peran seperti ini disebut sebagai pamong atau pengayom masyarakat. Oleh sebab itu, orang Kamis Pahing biasanya dihormati meski tanpa harus berusaha keras mencari penghormatan tersebut. Namun, ada juga sisi lain dari kehidupan sosial mereka. Karena daya tarik dan wibawanya, orang Kamis Pahing kadang menjadi pusat perhatian. Hal ini bisa mendatangkan iri hati atau persaingan dari orang-orang tertentu. Dalam Primbon disebutkan bahwa mereka yang lahir pada weton ini sering diuji dengan fitnah atau dijatuhkan oleh orang yang tidak suka. Meski demikian, mereka biasanya mampu bangkit kembali karena memang memiliki daya tuah yang kuat. Dalam urusan keluarga, orang Kamis Pahing cenderung menjadi penopang utama. Mereka merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang-orang yang dicintainya. Tidak jarang, sejak muda mereka sudah terbiasa bekerja keras demi membantu keluarga. Setelah berumah tangga, mereka akan menjadi pasangan yang setia dan bertanggung jawab, meski terkadang keras dalam mendidik anak-anaknya. Dalam pandangan Jawa, hal ini justru dianggap sebagai bentuk kasih sayang yang besar. Keistimewaan lain dalam urusan rezeki adalah bahwa doa orang Kamis Pahing sering diijabah oleh Tuhan. Bila mereka berdoa dengan hati yang tulus, pintu rezeki akan terbuka lebar. Karena itu, banyak orang tua Jawa zaman dahulu yang berharap anaknya lahir pada Kamis Pahing, karena diyakini kelak bisa membawa berkah rezeki bagi keluarga besar. Secara keseluruhan, kehidupan rezeki, pekerjaan, dan sosial orang Kamis Pahing digambarkan sebagai jalan yang penuh dinamika, kadang naik, kadang turun, namun pada akhirnya selalu membawa keberuntungan bila dijalani dengan bijak. Dengan kecerdasan, wibawa, dan spiritualitas yang kuat, mereka bisa meraih kehidupan yang mapan dan menjadi sosok yang dihormati oleh banyak orang. Dalam tradisi Jawa kuno, persoalan jodoh dan rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari hitungan weton. Weton diyakini berperan penting dalam menentukan kecocokan pasangan, harmonisasi hubungan, hingga keberkahan rumah tangga. Untuk orang yang lahir pada Kamis Pahing, Primbon menyebutkan bahwa jalan asmara mereka penuh dinamika. Namun bila mampu menemukan pasangan yang tepat, kehidupan rumah tangga mereka akan sangat kokoh dan membawa banyak keberuntungan. Orang dengan weton Kamis Pahing biasanya memiliki karisma yang kuat sehingga mudah
menarik perhatian lawan jenis. Aura wibawa yang menyelubungi dirinya membuat banyak orang kagum, sementara sifat rendah hati dan penuh perhatian membuatnya disenangi. Dalam pergaulan, mereka cenderung tidak terlalu suka menggoda atau berpura-pura, tetapi bersikap apa adanya. Justru sikap tulus inilah yang membuat banyak orang merasa nyaman dekat dengannya. Dalam urusan percintaan, orang Kamis Pahing dikenal sebagai pribadi yang setia dan bertanggung jawab. Mereka bukan tipe yang mudah bermain-main dalam cinta. Sekali mereka jatuh cinta, biasanya akan sangat serius dan tidak segan berkorban demi pasangan. Mereka memiliki prinsip bahwa cinta bukan sekadar rasa suka, tetapi juga sebuah komitmen untuk saling menjaga dan mendukung. Oleh sebab itu, orang Kamis Pahing umumnya lebih disukai sebagai pasangan hidup dibanding sekadar teman dekat. Meski begitu, jalan asmara orang Kamis Pahing tidak selalu mulus. Menurut Primbon, mereka seringkali diuji dengan godaan berupa perasaan cemburu, persaingan dengan orang lain, atau bahkan hubungan yang sulit karena tidak direstui. Hal ini disebabkan karena aura mereka yang begitu kuat hingga sering menimbulkan rasa iri dari orang sekitar. Namun orang Kamis Pahing biasanya mampu melewati semua rintangan itu dengan kesabaran dan keteguhan hati. Dalam hal perjodohan menurut hitungan Jawa, orang Kamis Pahing sangat cocok bila dipertemukan dengan weton yang memiliki jumlah neptu yang serasi. Beberapa weton yang dianggap membawa keberuntungan besar bagi mereka antara lain Selasa Kliwon, Sabtu Wage, dan Rabu Pahing. Kombinasi ini dipercaya akan membawa keharmonisan, rejeki yang lancar, serta ketentraman dalam rumah tangga. Sementara itu, pasangan dari weton yang tidak serasi bisa menimbulkan banyak perselisihan, meski tetap bisa diatasi dengan laku prihatin atau ritual khusus untuk selalu menyeimbangkan energi. Dalam kehidupan rumah tangga, orang Kamis Pahing biasanya mengambil peran sebagai pemimpin keluarga yang tegas. Mereka merasa bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Hal ini membuat mereka rajin bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga. Meski kadang terlihat keras dalam mendidik, sebenarnya mereka memiliki hati yang lembut dan selalu ingin yang terbaik untuk keluarganya. Dalam budaya Jawa, sikap seperti ini disebut sebagai wong tua kang ngemong lan ngopeni, yaitu orang tua yang benar-benar mengayomi. Salah satu keistimewaan dalam rumah tangga orang Kamis Pahing adalah daya tuah pembawa rejeki. Banyak kepercayaan Jawa yang menyebut bahwa bila seorang istri atau suami lahir pada Kamis Pahing, maka rumah tangga itu akan lebih mudah mendapatkan keberkahan materi. Hal ini karena energi Neptu 17 dipercaya membawa pintu rejeki yang luas. Namun, tentu keberuntungan itu hanya bisa terjaga bila pasangan saling setia, bekerja sama dan hidup dalam kejujuran. Meski memiliki banyak kelebihan, orang Kamis Pahing juga harus berhati-hati dalam hubungan rumah tangga. Wataknya yang tegas kadang berubah menjadi keras kepala. Bila tidak bisa mengendalikan diri, mereka bisa menjadi dominan dan sulit menerima pendapat pasangan. Dalam Primbon disebutkan bahwa keharmonisan rumah tangga orang Kamis Pahing sangat ditentukan oleh kemampuannya menahan ego. Bila ia mampu meredam keras hatinya, maka rumah tangga akan penuh kebahagiaan. Tetapi bila dikuasai rasa angkuh, maka mudah sekali timbul pertengkaran. Secara keseluruhan, dalam urusan jodoh dan rumah tangga, orang Kamis Pahing digambarkan sebagai pribadi yang setia, penuh tanggung jawab, membawa berkah, dan berwibawa dalam memimpin keluarga. Kehidupan asmara mereka memang penuh tantangan. Tetapi justru dari situlah terbentuk rumah tangga yang kuat dan kokoh. Dalam filosofi Jawa, perjalanan cinta orang, Kamis Pahing melambangkan tresna kang kasembadan, yaitu cinta yang pada akhirnya mendapatkan restu dan keberhasilan. Orang yang lahir pada Kamis Pahing menurut Primbon Jawa kuno memang membawa banyak keistimewaan, mulai dari wibawa, kecerdasan, rejeki yang luas, hingga kepekaan spiritual. Namun di balik semua itu, weton ini juga menyimpan tantangan besar yang harus dihadapi sepanjang hidupnya. Seperti dua sisi mata uang, anugerah yang besar selalu beriringan dengan ujian yang tidak ringan. Dalam pandangan orang Jawa, hal ini adalah hukum keseimbangan. Siapa yang diberi tuah besar, maka akan diuji pula dengan cobaan yang besar. Salah satu tantangan utama orang Kamis Pahing adalah ujian terhadap kesombongan dan rasa percaya diri yang berlebihan. Karena mereka memiliki daya tarik, kecerdasan, dan wibawa yang kuat, kadang muncul kecenderungan untuk merasa lebih unggul daripada orang lain. Jika sifat ini tidak dikendalikan, maka akan berubah menjadi keangkuhan yang justru menjauhkan mereka dari keberkahan. Dalam Primbon Jawa sering disebutkan bahwa orang dengan weton ini harus rajin melakukan laku prihatin, seperti berpuasa atau bersedekah,
agar hatinya tetap rendah dan tidak dikuasai nafsu duniawi. Selain itu, tantangan lain adalah fluktuasi rejeki. Meski mereka sering mendapat pintu rejeki yang besar, jalan ekonomi orang Kamis Pahing kadang naik turun secara drastis. Ada masa di mana mereka bisa hidup berlimpah, namun ada pula masa di mana mereka jatuh dalam kesulitan. Keadaan ini sebenarnya adalah bagian dari perjalanan hidup mereka yang menuntut kesabaran dan keteguhan hati. Orang Kamis Pahing dituntut untuk pandai mengatur keuangan, menahan diri dari gaya hidup berlebihan, serta selalu mengingat bahwa harta hanyalah titipan. Dari sisi sosial, orang Kamis Pahing juga sering menghadapi fitnah atau iri hati dari orang lain. Wibawa dan pengaruh yang mereka miliki membuat mereka menjadi sorotan, baik dalam hal positif maupun negatif. Tidak jarang, mereka dijatuhkan oleh orang-orang yang iri dengan keberhasilannya. Namun serius dalam primbon disebutkan bahwa orang Kamis Pahing selalu memiliki daya tua, panglindung yaitu kekuatan, gaib yang menjaga dirinya dari kebinasaan. Mereka mungkin jatuh, tetapi biasanya selalu mampu bangkit kembali lebih kuat dari sebelumnya. Yang tidak kalah menarik, weton Kamis Pahing memiliki sisi mistis yang sangat kental. Banyak kepercayaan Jawa yang menyebutkan bahwa orang dengan weton ini memiliki hubungan batin yang kuat dengan alam gaib. Mereka mudah menerima firasat, mimpi yang bermakna, bahkan terkadang memiliki kemampuan melihat atau merasakan hal-hal yang tidak kasat mata. Karena itu, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mendalami dunia kebatinan, ilmu hikmah, atau menjadi seorang spiritualis yang disegani. Dalam kepercayaan Jawa kuno, doa orang Kamis Pahing dianggap mustajab. Apa yang keluar dari lisannya sering dipercaya mudah terkabul, baik doa maupun ucapan dalam bentuk lain. Oleh sebab itu, orang tua Jawa dahulu selalu menasihati anak yang lahir pada weton ini agar berhati-hati dalam berbicara, karena setiap ucapan bisa membawa pengaruh besar dalam kehidupan. Inilah yang membuat banyak orang Kamis Pahing kemudian menjadi tokoh panutan, guru spiritual, atau bahkan orang yang dianggap linui atau memiliki kelebihan batin. Warisan spiritual yang dibawa oleh orang Kamis Pahing bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. Ada yang beranggapan di dalam masyarakat Jawa bahwa seorang anak Kamis Pahing bisa menjadi pembawa berkah dan pelindung bagi keluarga besar. Rumah yang ditempati orang dengan weton ini dipercaya lebih teduh, damai, dan terhindar dari banyak mara bahaya. Namun syaratnya adalah orang tersebut harus menjalani hidup dengan penuh kesadaran spiritual, tidak terjerumus dalam kesombongan, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain membawa tua, orang Kamis Pahing juga dipercaya memiliki tugas hidup khusus. Mereka dianggap sebagai orang yang harus menjalani kehidupan dengan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada sesama. Bila mereka hidup hanya untuk dirinya sendiri, biasanya jalan hidup terasa sempit dan penuh kesulitan. Sebaliknya, bila mereka ikhlas membantu orang lain, maka pintu keberkahan akan terbuka lebar. Filosofi Jawa menyebutnya sebagai urip kang migunani tumraping lian, yaitu hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan segala keistimewaan dan tantangannya, orang Kamis Pahing dalam pandangan primbon Jawa kuno adalah pribadi yang ditakdirkan untuk menjadi panutan, pelindung, dan pembawa perubahan. Mereka memiliki daya batin yang kuat, wibawa yang alami, serta kecerdasan yang tajam. Namun semua itu hanya akan berbuah baik bila dijalani dengan rendah hati, sabar, dan penuh kesadaran spiritual. Bila gagal mengendalikan diri, maka anugerah besar yang mereka bawa bisa berubah menjadi beban yang berat. Pada akhirnya, perjalanan hidup orang Kamis Pahing adalah gambaran dari ajaran Jawa tentang keseimbangan antara dunia lahir dan batin, antara kekuatan dan kerendahan hati, antara cobaan dan keberhasilan. Dengan memahami filosofi weton ini, seseorang bisa lebih bijak dalam menapaki jalan hidup, serta menyadari bahwa setiap keistimewaan selalu datang bersama tanggung jawab besar. Itulah warisan leluhur Jawa yang terus dijaga melalui ilmu primbon, agar generasi berikutnya bisa mengenali dirinya, menghargai takdirnya, dan menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan. Dari seluruh uraian panjang mengenai weton Kamis Pahing menurut primbon Jawa kuno, dapat disimpulkan bahwa kelahiran pada weton ini bukanlah sekadar hitungan angka neptu, melainkan sebuah pertanda tentang watak, perjalanan hidup, serta amanah yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Dengan jumlah neptu 17 yang lahir dari pertemuan Kamis 8 dan Pahing 9, seseorang yang terlahir pada hari ini membawa watak penuh wibawa, tegas, berkarakter kuat, serta memiliki daya tarik yang membuat banyak orang segan dan menghormati dirinya. Namun semua keistimewaan itu tidak datang tanpa beban.
Justru di balik kelebihan yang dimiliki, Kamis Pahing menyimpan tanggung jawab besar dalam menjalani kehidupan. Keistimewaan yang melekat pada weton ini tercermin dalam banyak hal. Dari sisi rejeki, orang Kamis Pahing diyakini membawa keberuntungan yang cukup baik. Mereka termasuk pribadi yang rajin, tidak mudah menyerah, dan memiliki kecerdikan dalam mencari peluang. Walau demikian, perjalanan rezekinya seringkali tidak lurus dan mulus. Ada masa di mana pintu rejeki terbuka lebar, namun ada pula saat di mana ia diuji dengan kesulitan. Disinilah sikap sabar dan teguh menjadi kunci agar energi positif tetap terjaga. Sebab, menurut Primbon, rezeki orang Kamis Pahing sangat bergantung pada bagaimana ia menjaga sikap, ucapan, serta budi pekertinya. Dalam urusan watak, Kamis Pahing lahir dengan jiwa pengayom. Mereka cenderung disegani, bahkan kerap dijadikan panutan oleh lingkungannya. Wibawa yang dimiliki membuat banyak orang datang untuk meminta nasihat, pertolongan, atau sekadar mencari keteduhan. Namun watak keras kepala dan dominasi juga menjadi sisi lain yang harus diwaspadai. Jika tidak mampu mengendalikan ego orang Kamis, Pahing bisa menimbulkan pertentangan dalam rumah tangga maupun dalam lingkup sosial. Karena itu, kerendahan hati dan kemampuan untuk menahan diri adalah senjata yang harus selalu diasah agar tidak terjerumus pada sifat angkuh. Dalam ranah asmara dan rumah tangga, orang Kamis Pahing dikenal setia dan serius dalam menjaga hubungan. Mereka mampu memberi perlindungan dan kenyamanan bagi pasangannya. Akan tetapi, kepribadian yang dominan seringkali menjadi pemicu perselisihan. Oleh karena itu, keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan harus benar-benar dijaga. Bila mampu menurunkan ego dan menempatkan diri dengan bijak, rumah tangga orang Kamis Pahing akan menjadi ladang rejeki, tempat berteduh yang penuh dengan ketentraman, dan sumber keberkahan bagi keturunannya. Selain itu, weton Kamis Pahing juga membawa sisi spiritual yang cukup kuat. Banyak yang meyakini bahwa mereka memiliki kepekaan batin, firasat tajam, bahkan intuisi yang bisa menuntun dalam mengambil keputusan. Jika diarahkan ke jalan kebaikan, kelebihan ini akan menjadi penerang, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Namun bila digunakan dengan keliru, justru bisa menyeret pada kesesatan dan kesombongan. Karena itu, menjalani laku spiritual dengan niat tulus, seperti tirakat, doa, dan amal kebajikan, menjadi jalan terbaik untuk menjaga keseimbangan batin. Dari sisi negatif, Kamis Pahing juga menyimpan potensi masalah. Sifat keras kepala, ambisi yang tinggi, serta kecenderungan untuk merasa benar, sendiri bisa menjadi penghalang bagi dirinya. Selain itu, ucapan yang tajam bila tidak dikendalikan justru bisa menyakiti orang lain. Primbon menekankan agar orang dengan weton ini berhati-hati dalam berbicara, sebab lisan mereka mengandung kekuatan besar. Bisa menjadi doa baik, tetapi juga bisa menjadi bumerang. Bila sisi negatif ini tidak dijaga, maka rezeki bisa seret, hubungan sosial bisa renggang, dan hidup terasa penuh beban. Kesimpulan akhirnya, Kamis Pahing adalah weton yang membawa potensi besar, baik dalam hal rezeki, wibawa, maupun keberuntungan hidup. Namun, semua itu hanya bisa diraih bila pemiliknya mampu menjaga kerendahan hati, kesabaran, dan selalu menempatkan dirinya dalam laku spiritual yang benar. Orang Kamis Pahing ibarat pelita. Ia bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi dirinya dan orang lain, tetapi bisa pula padam bila tidak dijaga dengan baik. Maka, jalan terbaik bagi mereka adalah selalu sadar akan amanah yang dibawa sejak lahir, mengolah sifat bawaan dengan kebijaksanaan, dan menjadikan hidupnya bermanfaat bagi sesama. Wahai engkau yang dilahirkan pada Kamis Pahing, ketahuilah bahwa kehadiranmu di dunia bukanlah suatu kebetulan. Dalam hitungan Primbon Jawa kuno, setiap weton adalah titipan takdir, sebuah rahasia ilahi yang membawa tanda dan pesan khusus. Engkau lahir dengan Neptu 17, angka yang melambangkan kesempurnaan, lahir batin sekaligus, beban tanggung jawab yang besar. Maka sejak awal engkau ditakdirkan bukan hanya untuk hidup bagi dirimu sendiri, melainkan juga untuk memberi manfaat, tuntunan, dan cahaya bagi orang-orang di sekelilingmu. Pesan pertama adalah tentang kerendahan hati. Engkau dilahirkan dengan wibawa alami yang membuat orang segan menghormatimu, bahkan seringkali mengikuti jejak langkahmu. Namun ingatlah bahwa wibawa itu bukanlah milikmu, melainkan anugerah dari Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan sampai engkau terperdaya oleh rasa angkuh atau merasa lebih dari orang lain. Sebab, bila engkau kehilangan kerendahan hati, maka tuahmu akan pudar, rezekimu akan sempit, dan jalan hidupmu akan terasa berat. Jaga hatimu agar selalu bersih, karena dari situlah pancaran sejati akan lahir.
Pesan kedua adalah tentang kesabaran dan keteguhan. Hidupmu kelak penuh dengan pasang surut. Ada masa di mana rejeki datang berlimpah. Ada pula masa di mana engkau diuji dengan kesulitan. Namun jangan pernah gentar sebab itu adalah jalanmu yang sejati. Orang Kamis Pahing ditakdirkan untuk kuat, mampu bangkit setiap kali jatuh, dan selalu menemukan jalan keluar ketika terhimpit masalah. Kesabaran adalah kunci utama. Ingatlah pepatah Jawa kuno, sing sapa sabar lan nerimo, bakal entuk kasugihan kang sejati. Artinya siapa yang sabar dan ikhlas menerima, kelak akan mendapat kekayaan yang hakiki, bukan hanya berupa harta tetapi juga ketenangan batin. Pesan ketiga adalah tentang ucapan dan doa. Engkau yang lahir pada Kamis Pahing diyakini memiliki kekuatan lisan yang besar. Doamu mustajab bila dipanjatkan dengan hati tulus, dan ucapanmu seringkali menjadi kenyataan. Berhati-hatilah dengan apa yang engkau katakan. Jangan sembarangan berucap, jangan mudah mengutuk, sebab bisa saja itu kembali kepadamu atau menyakiti orang lain, tanpa engkau sadari. Gunakan lidahmu untuk mendoakan kebaikan, menyemangati sesama, dan menyampaikan kebenaran dengan lembut. Ingatlah ucapanmu adalah pusaka yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Pesan keempat adalah tentang hubungan dengan sesama manusia. Engkau memiliki sifat pengayom. Banyak yang merasa damai berada di dekatmu. Maka jangan pernah menutup diri. Engkau memang dilahirkan untuk menjadi pamong, penuntun, dan panutan. Bila ada orang yang datang kepadamu membawa keluh kesah, dengarkanlah dengan hati. Bila engkau mampu membantu, bantulah dengan ikhlas. Sebab, semakin engkau memberi manfaat kepada orang lain, semakin luas pula jalan rezekimu terbuka. Filosofi Jawa mengatakan, urip iku urup. Hidup itu harus memberi cahaya, dan engkau adalah pribadi yang ditakdirkan menjadi pelita bagi sekitar. Pesan kelima adalah tentang rumah tangga dan cinta. Engkau memang mudah menarik perhatian banyak orang, namun dalam urusan hati engkau adalah pribadi yang serius dan setia. Jika sudah menemukan pasangan, engkau akan menjaganya dengan sepenuh jiwa. Namun ingatlah, dalam rumah tangga jangan terlalu keras kepala. Belajarlah menurunkan ego, karena keharmonisan tidak lahir dari siapa yang lebih kuat, melainkan dari kesediaan untuk saling memahami. Bila engkau mampu menahan dirimu dari sifat dominan, maka rumah tanggamu akan menjadi teduh, penuh rejeki, dan menjadi tempat yang damai bagi anak-anakmu kelak. Pesan keenam adalah tentang spiritualitas. Engkau memiliki ikatan batin yang kuat dengan dunia gaib. Banyak dari keturunan Kamis Pahing yang memiliki firasat tajam, mimpi yang bermakna, bahkan kemampuan batin tertentu. Namun ingatlah, itu semua bukan untuk kesombongan atau mencari pujian. Gunakanlah kemampuan itu untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan untuk melindungi orang lain dari keburukan. Lakukan laku prihatin seperti puasa Senin Kamis, tirakat malam Jumat, atau sekadar memperbanyak doa. Dengan begitu energi batinmu akan semakin terang, hatimu semakin kuat, dan hidupmu akan terjaga dari mara bahaya. Pesan ketujuh adalah tentang tanggung jawab besar dalam hidup. Engkau bukan orang biasa. Engkau dilahirkan untuk menjalani jalan hidup yang berbeda. Banyak orang akan bergantung kepadamu, baik dalam urusan keluarga, pekerjaan maupun kehidupan sosial. Jangan pernah mengeluh karena merasa terbebani. Justru disitulah letak kemuliaanmu. Seperti pepatah Jawa, urip iku gawe urup. Hidup itu untuk memberi nyala. Maka nyalakanlah lilinmu untuk menuntun jalan orang lain, dan dari situ engkau akan menemukan kebahagiaan sejati. Akhirnya wahai engkau Kamis Pahing, jadilah pribadi yang kuat, sabar, rendah hati, dan penuh manfaat. Jangan takut menghadapi cobaan, sebab cobaan itu adalah batu loncatan menuju kemuliaan. Jangan terbuai oleh pujian, sebab pujian hanyalah ujian yang samar. Jangan pula larut dalam kesedihan, sebab di balik setiap kesulitan, Tuhan telah menyiapkan jalan keluar. Ingatlah selalu, engkau adalah titipan Tuhan dengan tugas khusus. Bila engkau mampu menjalaninya dengan penuh kesadaran, maka engkau akan menjadi manusia yang tidak hanya mulia di mata manusia, tetapi juga berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi, siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan.
Jaga hati dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.